Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat siang, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Siang yang selalu menginspirasi Anda. Di mana hari saya tidak sendiri, saya sedang bersama dengan salah seorang narasumber dari HIPMI Kota Banjarmasin, begitu Bang ya? Yakni akan membahas tema mengenai bisnis usaha jasa penyewaan kursi roda, dan katanya ini bukan satu-satunya bisnis. Langsung saja kita berkenalan, yakni dengan Bang Yasir Murjani, owner jasa penyewaan kursi roda. Assalamualaikum, selamat siang dan apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Hari perdana kita duduk bareng di sini ya, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selalu. Cukup, jaraknya juga sudah cukup dan tentunya pakai masker ya. Siap. Baik, kalau bicara soal HIPMI nih, otomatis memang hubungannya dengan para pengusaha yang expert begitu di bidangnya. Bisa diceritakan sedikit Bang mengenai keterlibatan ataupun masuk dalam HIPMI ini seperti apa? Tahun berapa begitu? Kalau saya sendiri bermula kurang lebih sekitar tahun 2010 sudah masuk di HIPMI. Kita sudah melewati beberapa periode penggantian ketum juga, dan alhamdulillah manfaat yang dirasakan luar biasa. HIPMI juga sangat mensupport semua anggotanya untuk membesarkan ekspansi bisnis kemana-mana juga. Baik, 2010 berarti termasuk yang senior begitu ya Bang ya? Gitu pelan-pelan. Apalagi katanya juga usahanya ini bukan hanya dari kursi roda, tapi banyak sekali bidang-bidang lain. Sebelum kita lebih lanjut mengenai jasa penyewaan ini, kita simak dulu video klip berikut ini pemirsa untuk Anda. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Siang akan membahas tema mengenai bisnis usaha jasa penyewaan kursi roda bersama dengan Bang Yasir Murjani, owner jasa penyewaan kursi roda. Sesuatu yang beda ya, saya memang langka sekali begitu mendengar dengan jasa penyewaan khususnya kursi roda. Seperti apa Bang memulai bisnis ini, kok bisa tercetus begitu ide yang berbeda dari orang pada umumnya ini? Ya. Jadi memang kenapa kita mulai, salah satu faktornya itu adalah kita melihat ini sesuatu yang unik gitu. Dimana waktu sebelum kita memulai usaha ini kita kan riset dulu. Kami coba riset dulu dan ternyata memang kompetitornya minim sekali kompetitornya. Selain itu pencarinya tetap ada. Selalu ada orang yang mencari penyewaan kursi roda. Itu kita sudah tes di beberapa kota dan memang selalu ada pencarinya, namun penyedia jasa kurang ada gitu. Kurang banyak. Di Banjarmasin pun saya lihat, saya coba googling itu, ada beberapa 2 atau 3 lah gitu. Cuma memang waktu kita tes order, tapi ternyata kemampuan untuk menyediakan suplai barangnya itu kurang. Nah, di situ saya melihat ada potensi usaha. Waktu saya ada potensinya, saya coba mulai dengan apa yang ada aja. Kebetulan memang kan saya tidak mulai dengan modal finansial gitu, tidak. Saya mulai dengan apa yang ada di rumah. Kebetulan kan ibu saya waktu bulan Juli tadi meninggal dunia, dan beliau ada 2 atau 3 unit kursi roda gitu bekas pakaian beliau kan. Saya lihat, saya bilang ini mau diapakan gitu. Saya coba googling, saya coba riset, pasarnya ada, kita unitnya sudah ada kan. Saya coba memaksimalkan apa yang ada aja. Dan alhamdulillah ternyata permintaannya cukup banyak. Satu hari bisa dapat 5 kali lah kita yang minta gitu kan. Saya coba optimasi lagi, ternyata sampai puluhan kali per hari orderannya. Saya mulai mikir sebenarnya ini unit harus ditambah nih. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak di rumah. Berawal dari hikmah ya. Hikmah memiliki kursi roda bekas, kemudian ada pangsanya, ada yang peminatnya, dan dijadikan sebuah bisnis. Nah, bagaimana dengan masa pandemi? Apakah memang ada peningkatan begitu, karena juga rumah sakit saat ini mungkin saja bisa kekurangan dengan kursi roda itu sendiri? Justru masa pandemi ini permintaan meningkat pesat. Jadi ketika mulai ada PPKM kemarin tuh kan ya, itu permintaan sangat tinggi sekali. Saat ini memang ada penurunan karena memang pasien di rumah sakit tidak sebanyak waktu kemarin kita PPKM gitu. Ada penurunan, cuman tidak pangsa pasar kita kan tidak hanya pasien di rumah sakit, tapi juga pangsa pasar kita itu kadang-kadang suka ada wisatawan atau mungkin warga Banjarmasin yang mau ke Jakarta membawa keluarganya gitu kan ya, naik pesawat. Nah, itu kan suka perlu kursi roda. Nah, sayangnya di bandara itu kursi roda hanya dipakai buat perlu di bandara doang gitu kan, nggak bisa dipakai buat sampai ke mungkin ke rumah keluarga di atau Surabaya gitu, nggak bisa kan. Nah, kursi roda kita bisa suka dibawa, suka disewa, ada yang sebulan, ada seminggu, itu seringkali kita bantu mereka untuk mengadakannya. Nah, di awal kan hanya memiliki 3 unit, itu juga bekas ibu begitu. Bagaimana dengan sekarang?
Sekarang alhamdulillah kurang lebih ini udah hampir 40-an, sekarang sudah 30 berapa gitu, saya lupa pastinya. Wow. Tapi ada 40-an, hampir 40 udah. Hampir 40, mendekati 40. Ini usahanya kemarin di bulan apa? Bulan Juli kemarin saya mulai. Di bulan Juli 2021, kurang lebih 2021. Setengah tahun ya? Setengah tahun. Sudah sampai angka 40. Kurang lebih. Pangsanya seperti apa? Apakah luar biasa ini untuk penyewaan khususnya bagi mereka-mereka yang mungkin bisa berwisata selain di rumah sakit? Iya. Jadi kan wisatawan tuh kan kebanyakan kan datang ke Banjarmasin, datang ke Kalimantan, kan pengennya jalan-jalan tuh. Baik. Hanya saja tidak semua orang kondisi fisiknya seberuntung kita gitu kan. Ada juga yang mungkin mengalami keterbatasan, tapi kan tetap pengen traveling gitu kan. Nah itulah kita bantu dengan pengadaan kursi roda ini. Jadi memang pangsa pasarnya tidak hanya mentarget orang sakit saja, tidak hanya pasar rumah sakit atau pasien klinik, tidak. Wisatawan itu prospek yang gurih juga. Baik, karena biasanya kalau anak-anak biasanya pakai stroller gitu ya. Kalau jalan dan orang dewasa yang memiliki katakanlah penyakit tertentu biasanya pakai kursi roda ini sendiri. Nah, bicara soal promosinya nih Bang, saat ini kan media sosial, media internet dan lain sebagainya dimanfaatkan. Bagaimana dengan Abang sendiri begitu promosinya? Saya sampai hari ini 100% online ya. Baik. Ya, 100% online, bahkan kalau misalnya Mbak jalan ke mana-mana gitu mungkin nggak akan ketemu iklan punya saya, nggak akan ketemu. Tapi kalau misalnya Mbak googling di Google, misalnya kita ketikkan aja kata kunci misalnya sewa kursi roda atau sewa kursi roda Banjarmasin misalnya, atau rental kursi roda. Kata kunci yang berkaitan dengan kursi roda atau sewa kursi roda itu pasti muncul punya saya yang paling pertama. Kompetitor muncul tapi didominasi oleh punya saya gitu. Baik, memanfaatkan begitu ya. Di layar kaca kita muncul salah satu mungkin milik beliau begitu ya, jasa penyewaan. Ini apa bisa dijelaskan? Ini apakah memang tipe-tipe kursi roda itu berbeda Bang? Setiap itemnya begitu? Ya, jadi kursi roda itu kalau secara globalnya ada dua macam kursi roda. Ada yang standar, itu yang biasa kita temukan di rumah sakit ya, di klinik-klinik. Itu biasa cirinya ban roda belakang lebih besar, bisa dipakai sendiri oleh si pasiennya. Nah kalau yang ini tipe ini ada kursi roda travel. Kursi roda travel di mana ini kapasitasnya kurang lebih sampai 100 kg masih muat. Nah itu ban belakangnya kecil dibandingkan yang standar, dan ini memang harus dibantu oleh orang lain, oleh saudara yang untuk mendorongkan. Dia nggak bisa dorong sendiri, nggak bisa. Bedanya itu ya dari bannya sendiri. Biasanya ban rodanya. Yang saya lihat memang biasanya muter sendiri begitu karena si pengendalinya sendiri yang megang. Tapi kalau ini tadi untuk yang berwisata biasanya dibantu ya, begitu. Berarti luar biasa begitu, media sosial berarti ini promosinya. Benar. Seperti di apa? Medsos ada, di YouTube ada, kita pasangkan. Intinya media-media yang kita bisa tembengkan iklan kita pasang semua. Baik, saya kilas baliknya begitu ya. Biasanya kan kursi roda identik dengan orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Kalau Abangnya sendiri seperti apa nih? Karena kan tidak mudah ya, tahu-tahu jenis-jenisnya seperti apa, untuk siapanya juga seperti semuanya otodidak ya. Jadi saya justru nggak ada background kesehatan sama sekali. Saya tahu ya, cuman latar belakang saya kan digital marketing, Mbak. Digital marketing. Itu yang dimanfaatkan ya saat ini. Jadi apa yang ada, yang penting kan gimana caranya dapetin cuannya di situ kan. Nah, dan saya juga biasanya mindset saya kalau dalam berbisnis itu saya tidak berpikir untuk keluarkan modal besar dulu. Kita coba riset dulu gitu kan. Pasarnya ada, pencarinya ada, kompetitornya nggak banyak misalnya. Nah, di situ potensi kita bisa maju gitu. Nah, saya temukan di kursi roda seperti itu karakternya. Lalu saya mulai dengan apa yang ada saja, dan alhamdulillah pencarian cukup banyak banget, dan kompetitor juga tidak seoptimal saya lakukan gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang didominasi oleh punya saya. Untuk Banjarmasin Kalsel, kalau misalnya orang mencari kursi roda pasti muncul punya saya. Itu ya, itu memang strategi utamanya yang bisa mengalahkan pesaing-pesaing yang lain. Bicara soal modal nih, saya sangat tertarik kalau bicara soal modal. Awalnya hanya 3, itu pun punya orang tua, begitu ditambah sampai sekarang yang hampir 40. Seperti apa? Apakah ini berawal dari bisnis-bisnis yang dulu nih Bang, permodalannya? Atau memutar yang dari untung bisnis di 2021 Juli tadi? Jadi kalau modal itu tentu kan nggak semua dari situ. Ini kan usaha merintis nih, bukan usaha yang langsung besar tidak. Itu usaha yang merintis. Jadi pertama kita lihat potensi pasarnya sudah seperti apa, kita sudah tahu kan kedepannya akan seperti apa gitu. Makanya mulai berani untuk dana pribadi. Dana pribadi semua yang kita pakai. Kenapa bisa sampai sebanyak itu? Gara-garanya memang saya tidak pernah menolak konsumen. Jadi misalnya barang udah kesewa semua nih, kosong barang di tempat kita. Sementara masih ada permintaan, itu nggak pernah saya tolak. Saya ambilkan unit baru. Saya cari ke toko Alkes, saya ada unit baru.
Intinya sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah saya menolak konsumen gitu. Jadi kita ada minta langsung kita kirim, ada minta langsung kita kirimkan. Nah, selain dua jenis kursi roda tadi, ada yang rodanya besar, ada yang kecil di belakang. Adakah memang jenis yang lain yang ditawarin kepada masyarakat? Ada. Jadi kursi roda itu ada selain yang dua tadi, misalnya kursi roda yang ada namanya 3 in 1. 3 in 1 itu dia ada senderan belakang buat kepalanya, bahkan ada tempat buat BAB-nya juga. Oke. Itu yang tipe yang ketiga ya, tipe yang keempat ada lagi dia khusus buat spesial buat BAB doang. Itu ada juga. Tapi saya kalau yang 3 in 1 saya nggak ada kan, karena jarang banget permintaannya. Dan harganya pun cukup mahal. Otodidak tapi seolah-olah seperti menguasai jenis-jenis kursi roda ya Bang ya? Karena keseringan Mbak berinteraksi dengan kursi roda. Baik tidak berlatar belakang dari tenaga kesehatan, tapi karena otodidak untuk menghasilkan cuan-cuan biasanya otak berpikir keras gitu ya Bang ya? Ada kita bisa kepepet dulu baru paham. Baik, dari segi perawatannya dulu nih, seperti apa? Kursi roda gini, apalagi di masa pandemi ini ya kita prioritaskan ke tentang kliniknya gitu, tentang kebersihan kliniknya dulu. Baik. Nah, jadi kalau misalnya kursi roda itu sebelum kita kirimkan kepada konsumen, itu kita bersihkan dulu. Bahkan 1 hari setelah diantar ke tempat kita, itu kita jemur dulu barangnya, baru kita bersihkan. Setelah dibersihkan, baru kita simpan, kita bungkus gitu kan. Terus ada permintaan, kita buka lagi, kita bersihkan lagi, baru dikirim ke tempat konsumen. Oke, dipastikan steril ya, apalagi saat ini pandemi COVID-19, orang berpikir 2 kali untuk menyentuh barang yang bisa saja pernah dipakai oleh penderita COVID itu sendiri, begitu. Nah, ini kan sejauh ini hanya lewat internet ya Bang ya. Kenapa tidak langsung menawarkan semisal ada brosur dan lain sebagainya Bang? Jadi, karena kan tidak semua pengguna aktif begitu di media sosial. Sempat ada teman-teman yang ngajakin coba tawarkan misalnya ke instansi mana, mungkin permintaannya akan lebih banyak, tidak satu persatu gitu. Baik. User kan. Nah, ini sebenarnya kan motivasi saya berbisnis ini tidak hanya sekedar cuannya saja gitu. Awalnya saya memang berangkat dari kepengen bantu orang tadi. Kursi roda Mbak, tuh harganya tidak semua orang bisa ngebeli gitu kan. Sementara bagi orang yang mengalami sakit, dia harus ada barang itu gitu. Nah, saya berpikir saya bilang kalau dia harus beli mungkin jutaan dia harus beli, keluar uangnya gitu kan, jutaan harganya. Nah, tapi dengan dia menyewa saja, dia akan dapat harga lebih murah. Dengan begitu kan semua orang jadi bisa. Semua orang yang perlu dia jadi bisa pakai kursi roda. Nah, kalau misalnya kita tadinya langsung mentarget kepada instansi tadi, saya pernah ditawarkan orang dia mau ngambil beberapa unit dan dia akan sewakan kembali. Saya bilang ini namanya dia mau dapetin profit dari usaha saya. Nah, saya nggak sarankan seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang kayaknya kalau misalnya niatnya memang pengen bantu orang harus handle sendiri dulu saat ini. Kita handle sendiri dulu. Alhamdulillah bahkan ada beberapa yang coba nelpon, saya antar ke tempatnya tapi ternyata saya kondisinya memang kurang beruntung finansialnya, kita gratiskan aja. Baik. Biarkan mereka pakai seperlunya sampai kapan. Bahkan kemarin tuh ada driver ojek online mengalami kecelakaan, itu kita freekan Mbak. Kita kasihkan. Jadi memang bukan murni cari keuntungan saja, tidak. Memang faktor pengen bantu orang lah gitu intinya. Baik. Itu yang luar biasa dari sebuah bisnis, bukan hanya mencari cuan-cuannya saja ya, tapi ada pesan moral, pesan sosial di dalamnya. Kita akan mengulasnya di segmen selanjutnya. Ya Bang, di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Inspirasi Siang. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di Inspirasi Siang di segmen ketiga dan masih bersama dengan Bang Yasir, owner jasa penyewaan kursi roda. Bukan hanya mencari cuan ya, tapi ada sejenis bakti sosialnya begitu ya, untuk menolong jika memang benar-benar membutuhkan dengan kategori katakanlah yang kurang mampu, kurang beruntung begitu ya. Nah, bicara soal media sosial itu dimanfaatkan dan saat ini kan memang teknologi canggih. Salah satunya yang paling penting adalah promosi di media sosial. Pernah nggak sih Bang, ada orang yang nyewa begitu, anggap saja 2 bulan, tapi kembalinya dalam keadaan yang katakanlah rusak begitu. Pernah nggak sih kayak gitu Bang kasusnya? Sepanjang ini, sejak Juli 2021 kemarin sampai hari ini, alhamdulillah baru sekali ngalamin. Dan itu pun kerusakan ringan. Baik. Iya. Faktornya mungkin karena memang beda ya. Ini kan yang pakai biasanya kan orang dewasa. Iya. Nah, sementara kalau kita mungkin Mbak pernah lihat di luaran ada yang rental stroller bayi, mainan anak-anak gitu kan. Itu cenderung kalau misalnya begitu balik ya jangan berharap kondisinya bagus prima gitu, pasti ada kerusakan. Nah, kenapa? Karena pakai anak kecil. Nah, kalau ini yang pakai kan orang dewasa. Biasanya berpikirnya
merawat barang, dan selain itu juga dia berpikir kalau misalnya ada kerusakan ada penggantian. Baik. Dan makanya orang dewasa itu bedanya. Jadi kalau kembali baik barangnya. Baik, kalau anak-anak begitu biasanya dipinjamkan mainan memang untuk dirusak Iya. ya. Itu bedanya dengan penyewaan. Ada anak untuk sehat tuh rusak. pasti rusak mainan. Baik, sebagai bentuk aktifnya Iya, begitu aktif, ya. betul. Baik, nah memang ada kerusakan tapi dalam kategori aman begitu, Iya, bisa cenderung diperbaiki. aman. Apakah memang ada garansi-garansi tersendiri nih Bang? Kedepannya kita kan tidak tahu nanti untuk penyewaan ini sendiri. Misalnya ada biaya tambahan nanti ketika lecet ada komisinya begitu. Iya. Jadi di awal sebelum kita mengantarkan produknya, mengantarkan kursi roda ke tempat konsumen, itu suka ada kita kirimkan di WA, by chat aja gitu. Kita kirimkan bahwa ada deal-deal, ada kesepakatan gitu kan, bahwa nanti kami menyerahkan barang dalam kondisi baik. Mudah-mudahan kembali pun dalam kondisi baik. Nanti kalau ada kerusakan kita akan selesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadi tidak ada unsur paksaan juga gitu. Tapi kan rata-rata sih alhamdulillah kalau ada kerusakan tuh cenderung murah kok harganya. Jadi kita nggak sampai minta ke konsumen. Baik. Atasnya sendiri. Kekeluargaan ini lagi nih plusnya. Selain sosialnya juga ada sistem kekeluargaan ya. Karena memang benar-benar dibutuhkan kursi roda ini bagi mereka yang kategori bisa penyakit atau hal sebagainya begitu. Kita ke belakang lagi nih Bang, bicara soal di kota Banjarmasin yang memang sekarang kan kota yang ramah dengan disabilitas. Seperti apa menilainya ini Bang dengan keberadaan kursi roda? Apakah memang untuk pangsanya di kota Banjarmasin juga tinggi? Ya, alhamdulillah memang kita melihat selain ini gini ya, sewaktu sebelum saya mulai usaha ini, saya riset dulu. Di antara pertimbangannya itu saya lihat memang kondisi Banjarmasin alhamdulillah dia ramah dengan disabilitas. Selain itu juga kita perhatikan juga Banjarmasin ini cukup banyak rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Ada klinik-klinik juga di mana semua itu pasti menyediakan sudah kursi roda. Namun seringkali saya temukan konsumen itu atau keluarga pasien kekurangan unitnya. Disitulah kita bisa ikut berperan, ikut membantu untuk menyediakannya. Nah, ini kan jadi sinkron gitu, mendukung program pemerintah juga jadinya. Nah, itulah jadi bisnis kita itu sebisa mungkin menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Mempermudah teman-teman disabilitas begitu beraktivitas normal begitu seperti kita. Nah, kita bicara hal yang lain di layar kaca juga kembali dimunculkan jenis-jenis dari kursi roda itu sendiri. Kalau secara keseluruhan nih Bang, range rata-rata harga untuk satu unit kursi roda yang 1, 2 tadi kan ada tipenya ada 4 begitu ya. Berapa Bang? Kalau harus beli begitu ya tanpa harus sewa? Kalau harus beli idealnya nih rata-ratanya kalau yang standar saja, yang tipe standar itu sekitar kurang lebih 1,5 juta lah. Itu yang standar. Kalau yang untuk travel itu juga ada 2 macam, ada yang besar ada yang kecil. Kalau yang besar itu dia harganya antara sekitar 2,5-an juga, 2.500.000. 28 kalau yang lebih kecilnya itu kemarin yang kecil itu dia lebih ringan, lebih praktis. Itu justru dia jadi lebih mahal, sekitar hampir 3 juta lebih lah. Berarti range-nya antara 1,5 sampai 3 juta lebih ya untuk kita beli dan tidak selamanya juga harus terpakai begitu ya. Itu pentingnya juga Mbak. Jadi gini, kalau kita misalnya sakit ya, lagi sakit terus kita belikan kursi roda, dia jadi punya hak milik kursi roda gitu kan. Itu tertanam di alam bawah sadarnya bahwa dia akan pakai itu dalam jangka panjang. Tapi kalau orang menyewa, dia berpikir alam bawah sadar akan mengatakan bilang gini, ini sakit nggak akan lama, kita nggak perlu punya barang ini. Dan dengan cara kita menyewa aja kan akhirnya dia pun berpikiran ngapain harus punya sendiri, harga lebih murah, terus juga bisa alhamdulillah mudah-mudahan dia bisa cepat sembuh gitu kan, jadi nggak perlu punya sendiri. Karena ada target sendiri ketika menyewa hanya 2 bulan ya aku harus sembuh nih. Dalam 2 bulan sehat harus bisa minimal berjalan begitu. Yang terjadi kecelakaan atau lain sebagainya bukan berarti ini bawaan ya. Kalau bawaan memang rata-rata tidak simsalabim sembuh begitu ya. Nah, kalau dari range penyewaan ya, tadi sudah ada 1,5 sampai 3 juta untuk beli dimiliki sendiri. Tapi untuk penyewaan sebenarnya ada yang harian, bulanan, mingguan atau tahunan ini Bang? Oh ya, kita menyediakan 3 tipe harga. Kalau sewanya ya, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, tapi kalau misalnya habis masa sewa itu bisa diperpanjang sesuai dengan pilihan konsumen nanti. Kalau misalnya harian misalnya Mbak ya, yang harian nih kalau yang standar saja itu 30.000 per hari. Kalau yang travel itu 40.000 per hari. Tapi kalau yang mingguannya kalau yang standar itu 120.000 per minggu. Kalau yang travelnya per minggunya 140.000. Ya. Tapi kalau yang sebulan, yang travel itu 240. Kalau yang standarnya 200 pas.
murah ya sebenarnya kalau lebih diambil bulanan gitu ya dibandingkan dikalkulasi harian lebih mahal. Betul. Begitu ya. Tapi kalau memang hanya tujuannya travel yang hanya 1 minggu mungkin ya, tapi lebih baiknya memang pinjamnya yang sebentar-bentar aja. Nah, setiap alat kesehatan biasanya kan memang ada standarnya, ada SNI-nya begitu. Apakah punya Bang Yasir ini sendiri semuanya SNI? Semua SNI, Mbak. Baik. Kita nggak dapat supply yang non SNI. Iya, semua SNI di sini. Jadi dipastikan aman? Aman semuanya. Nah, ketika semisal ya saya ingin melakukan penyewaan untuk siapapun itu begitu ya, apakah memang saya bisa memilih item ataupun hanya melihat lewat gambar nih, Bang? Untuk saat ini barang kita kan sekarang lagi kosong di rumah. Baik. Semua sedang disewa. Tapi kalau begitu barang sudah ada, bisa katakan 4 unit kembali. Dalam 4 unit itu nanti kita foto semuanya. Dan foto nama semua sudah ready gitu. Jadi nanti di chat WA itu kita kirimkan ada beberapa 4 pilihan misalnya, yang mana orang maunya. Baik. 3 pilih sesuai dengan keperluannya. Bicara soal proses untuk penyewaan seperti apa ini, Bang, ketika kita harus mengklik di internet gitu. Penyewaan jasa dan ini sebagainya, keluarlah akun Abang begitu. Betul. Ya. Apa saja yang bisa dilakukan? Apakah harus foto KTP begitu ya untuk memang menjamin keselamatan dari kursi roda ini sendiri? Jadi kita ada 2 mekanisme, Mbak. 2 mekanisme. Jadi begitu sudah googling misalnya mengetikkan sewa kursi roda, akan muncul kontak saya kan semua di situ, Google Map-nya ada, ada lengkap. Nanti bisa chat saya. Ada 2 pilihan saya berikan nantinya. Kalau misalnya dia mau mengambil sendiri bisa datang ke rumah. Baik. Itu nantinya kita cuma minta diberikan jaminannya semacam KTP atau SIM ditinggal. Itu saja. Baik. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang minta diantarkan, itu akan lebih baik lagi. Jadi kan konsumen nggak repot ke rumah gitu kan. Kita bisa antarkan ke rumah sakit atau ke hotelnya misalnya. Itu nantinya dia cukup membayar ongkos pengantaran. Hanya itu saja. Dan KTP cukup difoto aja. Dikirimkan di WA. Supaya tahu begitu siapa dan di mananya. Nah, bisa dijelaskan di layar kaca kita ini ya. Ini berarti kursi roda milik Bang Yasir semua ya? Betul banget. Di mana aja ini, Bang? Ini pengantarnya kemarin di Eva Guest House, Pak. Kalau yang satunya lagi ini kemarin di Hotel Adana. Oke. Hotel Adana. Kalau yang merah tadi itu ada orang dari Kalteng, dia bawa anaknya berobat ke rumah sakit. Kita ke rumahnya di Sungai Lulut. Baik. Habis itu juga banyak sih sebenarnya. Ada juga kemarin juga pengantar ke daerah Teluk Dalam juga. Itu orang tua dari Jakarta mau berobat ke rumah sakit Ulin kan, kita antarkan ke rumahnya aja tapi di sini. Berarti ini the power of internet ya, luar biasa pangsanya. Tanpa harus kesana kemari promosi lewat browser yang ditempel di mana-mana. Tapi hanya cuma tren lagi lah begitu. Tinggal posting di media sosial begitu, tinggal posting di akun-akun platform yang lain sudah bisa promosi. Apakah ada langkah-langkah yang lain, Bang, untuk mungkin mengepakkan sayap di luar Kalimantan Selatan? Ya. Untuk tahun 2022 ini kamu sudah planning kan untuk merambah Kalsel dulu. Jadi targetnya itu adalah di mana ada rumah sakit itu dulu. Jadi kota-kota ada rumah sakit kita akan buka di sana insya Allah. Target sementara sih Banjarbaru. Kenapa Banjarbaru kan ada Banjarbaru Martapura. Nah itu target pertama ini. Tidak tutup kemungkinan Balikpapan juga ada planning juga. Tapi planning Balikpapan mungkin sekitar Desember, Mbak. Desember kita akan Balikpapan lagi coba MOU ke teman-teman di sana juga. Sementara mungkin dari Kalimantan Kaltim Kalsel dulu. Kalteng belum ada sih planning sana. Nah, berarti kan kalau target selanjutnya di 2022 kurang lebih Kota Banjarbaru dan Martapura. Berarti kalau memang mendekati rumah sakit stay di sana ya? Sebenarnya karena kalau online cukup lama juga ya kalau untuk nunggu 1 jam begitu baru sampai. Enggak. Pengirimannya. Kita pengantaran itu kalau pakai mobil justru lama. Kami pakai armada sepeda motor kita pakai. Nah, sepeda motor kan pengantar gesit, Mbak. Bisa lebih cepat gitu. Nah, justru dengan media online ini kita optimalkan, artinya kita nggak harus lagi standby di dekat tempat Kalau dulu kan ya misalnya kita mau usaha apa harus ada tempat foto, itu sekarang nggak lagi. Kita maksimalkan dengan apa yang ada aja. Tinggal kirim, apalagi ini memaksimalkan dan juga membantu teman-teman ojek online ya, Bang. Bener banget. Karena juga selain membantu yang membutuhkan dari kursi roda, juga membantu dari teman-teman ojek online untuk mencari pundi-pundi. Bener banget ya. Kita kembali membahasnya di segmen selanjutnya mungkin, Bang ya. Langkah apa yang akan dilakukan di 2020 mendatang selain membesarkan usahanya. Usai jeda pemirsa, tetaplah dalam program Inspirasi Siang.
bisnis usaha jasa penyewaan kursi roda masih bersama dengan Bang Yasir di segmen terakhir. Panjang ya perbincangan kita, tapi kayaknya kalau dalam durasi 1 jam tidak cukup ya Bang ya, mengenai curhat-curhat begitu ya. Ngobrol lagi. Karena memang ini usaha yang unik, jarang juga, tapi jelas pangsanya ada yang membutuhkan begitu. Nah, target di 2022 ini mengepakkan sayap untuk wilayah terdekat dulu, Banjarbaru dan juga Martapura. Nah, sejauh ini Bang, tim manajemen, apakah Abang dengan keluarga-keluarga atau memang melibatkan orang yang lain selain dari pengantaran itu sendiri? Kalau dari manajemen kita aja sih, saya sama keluarga aja, keluarga terdekat. Dan kalau dari pihak luar biasanya bagian pengantaran aja. Untuk dropping itu kita serahkan pada kawan-kawan bagian driver lah. Ini kan tadi disebutkan driver online, apapun itu begitu ya. Apakah memang ada standar-standar sendiri nih Bang? Karena kan kalau kursi roda itu mungkin ada hal yang perlu dijaga, ada yang perlu memang ekstra hati-hati dalam membawanya. Seperti apa Bang? Bahkan kita kalau misalnya ada driver online datang ke rumah mengambil unitnya itu, untuk pengikatan kita lakukan sendiri. Nanti drivernya pun sambil kita edukasi pelan-pelan bahwa bagaimana caranya. Gitu. Baik. Karena tidak jarang kan begitu kita order ojek online itu yang datang driver itu lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita order berikutnya bisa jadi kan ada potensi beliau datang lagi, dia sudah tahu caranya gimana pengikatannya. Baik. Karena pengikatannya bukan pengikatan biasa, agak beda memang. Sensitif ya, apalagi nanti dibawa penaik motor roda 2 begitu ya, bisa saja terjadi lecet-lecet atau hal sebagainya. Pernah nggak sih ada komplain ketika barang sudah sampai di rumah konsumen sebutannya ya Bang ya? Pernah komplain nggak sih? Alhamdulillah belum ada. Belum ada ya? Malah testimoni menarik semua, bagus-bagus. Berarti memang dikategorikan bisnis yang baru 6 bulan 7 bulan dikategorikan luar biasa begitu ya Bang ya? Tidak ada cacat ya gitu. Tapi gitu. Tapi tadi sedikit menyounding mengenai kekeluargaan. Harga kekeluargaan nggak sih Bang? Ya kan, ini antara cuan dengan sosial ya. Kita sih punya fixed price sebenarnya. Ada harga yang baku ya gitu. Namun kita juga lihat lapangan kondisi juga seperti apa. Biasanya Mbak, kita ini beberapa kali kita kan punya driver mitra driver suka cerita. Begitu dia datang ke tempatnya, misalnya ternyata dilihat kondisi begini Pak. Mungkin finansialnya kurang beruntung gitu. Nah, kalau bisa ada cerita seperti itu, saya bisa turunkan harganya, atau bahkan kita bisa free kan loh, kita bisa gratiskan, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada juga sih beberapa kasus yang memang doyan nawar. Waktu kita lihat rumahnya besar, misalnya mobil berapa unit gitu kan, tiba-tiba nawar, kita nggak kasih, walaupun kita naikin. Tapi nggak pernah dinaikin. Karena memang ada fix harganya ya. Berarti ya situasinya dulu, karena memang kalau benar-benar membutuhkan tapi memang kondisi ekonominya yang tidak seberuntung begitu ya kita semua, ya lebih baik dibantu ya Bang ya. Otomatis, dan ini juga sebenarnya hukum ekonomi tidak berlaku bagi mereka yang mampu ya Bang ya. Berlaku. Bahkan tadi harganya dinaikin. Dari segi perawatan susah sih Bang merawat kurang lebih 40 begitu yang disebarluaskan kemana-mana di wilayah Kota Banjarmasin khususnya. Untungnya kalau saya datang semua, mungkin bisa repot banget. Tapi kan datanya bergantian, Mbak. Baik. Ada yang balik hari ini, mungkin hari ini balik ke 5 itu kita rawat. Langsung aja di handle. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda numpuk mungkin jadi 10 unit di rumah, pusing juga kita handle. Baik. Tapi ini begitu datang 3 langsung kita rawat lagi, packing lagi untuk order berikutnya gitu kan. Jadi nggak terlalu makan waktu. Nah, apakah dari segi perawatan tipe A, tipe B begitu ya? A yang mungkin sederhana, yang standar, dengan B itu beda nggak sih Bang? Kurang lebih mirip-mirip aja. Cuma biasanya membedakan itu kita lihat dari histori si penyewa. Beberapa kali memang karena ini memang kondisi COVID ya, kita lihat memang fix orang ini memang tadi terkena positif COVID, itu kita rawatnya ekstra. Baik. Jadi begitu balik benar-benar yang mereka juga kita instruksikan supaya hati-hati banget. Habis itu juga dia memang pakai protokol juga, sudah semua aman. Sampai rumah pun itu gak kita masukin ke rumah dulu, kita taruh di depan dulu di luar rumah gitu kan, kita jemurkan dulu di luar sampai kurang lebih penjemuran itu prosesnya sekitar 3 jam kita jemur di bawah matahari gitu kan. Setelah dijemur baru kita sterilkan, baru masuk rumah. Nah, dari Juli 2021 kemarin begitu, apakah memang Bang Yasir ini punya langganan begitu Bang yang selalu sewa, baik itu dia untuk dia rekreasi atau memang dia memang kepake begitu sehari-hari? Atau memang berganti-ganti? Berganti-ganti. Justru saya gini Mbak ya, kadang-kadang kita tuh di bisnis kursi roda serba salah. Mau doa supaya cepat laku, ya harus orang sakit gitu kan. Akhirnya saya alhamdulillah
karena ini memang bukan pencarian utama ya, kan cuma salah satu nih bukan pencarian utama. Jadi saya bilang kalau misalnya ini jadi jalan rezeki, alhamdulillah. Kalau misalnya jadi jalan buat ngebantu orang, ya alhamdulillah juga gitu. Iya, sisi lain kalau mau laku ya harus ada yang sakit. Iya, ada yang sakit ya. gitu kan. Tapi sisi lain juga sebuah bisnis ya yang sebenarnya membantu, Mbak. Ada pangsanya juga, mau tidak mau juga kita harus hadir di sana, begitu luar biasa sekali. Nah, karena memang ini di akhir segmen, apa yang ingin disampaikan nih Bang? Mungkin sedikit promosi, baik itu nanti klik di akun apa begitu atau alamatnya nih Bang, monggo. Oke, paling simpel sih. Jadi ini sudah era digital, sudah segala sesuatu kita mau cari apa aja di Google. Mau tanya resep masakan di Google. Iya, betul. Orang sakit pun carinya ke Google obatnya. Cari obat apa di Google. Nah, jadi kalau misalnya mungkin pemirsa Duta TV lagi membutuhkan kursi roda untuk keluarga ya, atau untuk temannya atau tetangga barangkali kursi roda, daripada beli harganya mahal, atau mungkin juga kalau kita beli punya sendiri, mindset kita berpikiran ini bakal sakit lama. Mendingan sewa aja. Dengan sewa harga lebih murah, jadi semua orang menjadi terjangkau. Baik. Kita bisa ngebantu orang juga. Banyak hal lagi lainnya. Untuk lokasinya nih, oke, promosinya di media sosial ataupun di platform yang lain. Kondisi tempat Bang Yasir sendiri seperti apa lokasinya nih? Kami di Pekapuran Raya, tepat di depan Gang Keramat. Jadi nggak masuk dalam gang, pinggir jalan aja. Di depan, tepat di depan Gang Keramat. Di situ nanti samping gang apa ya namanya, Dewa Ruci, samping Gang Dewa Ruci. Tempat kami menyewakannya. Berarti tempatnya tidak terlalu sulit untuk dicari ya Bang sulit, ya? gampang banget nyarinya. Nah itu kurang apa lagi, monggo jika memang membutuhkan. Tengah kota lagi tempatnya. Tapi juga tidak apa-apa untuk yang pengen berwisata ya Bang ya, sewa kursi roda tidak apa-apa juga untuk bagi mereka yang kurang beruntung ataupun sakit begitu yang harus memerlukan kursi roda. Terakhir harapannya seperti apa Bang? Target-target selanjutnya setelah mengepakkan ke wilayah di luar dari Kalimantan Selatan? Ya. Planning sih insya Allah kita dalam tahun ini sudah buka di daerah Martapura Banjarbaru. Baik. Kemitraan, sistemnya kemitraan. Nanti juga rencana ke Balikpapan. Balikpapan juga, tapi Balikpapan mungkin sekitar Desember akhir tahun ini kita berbuka di sana. Mudah-mudahan kursi roda ini bisa bermanfaat. Peluang ini bisa jadi bermanfaat bagi yang menggunakannya, juga bagi rekan-rekan yang bersedia ikut berperan aktif dalam membantu pengadaan kursi roda ini. Untuk menciptakan kota Banjarmasin juga yang sebenarnya layak dengan teman-teman disabilitas. Terima kasih Bang Yasir Murjani selaku owner jasa penyewaan kursi roda. Kita membahas tema mengenai bisnis usaha jasa penyewaan kursi roda. Semoga dialog kita di Inspirasi Siang kali ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman di rumah. Saya sangat mengapresiasi keberadaan Bang Yasir. Selain untuk bisnis tersendiri, juga ada jiwa sosialnya dan yang paling penting mengutamakan kekeluargaan. Terima kasih, semoga usahanya terus berjalan begitu ya. Amin, siap. Untuk mendukung segala bentuk program pemerintah yang berkaitan dengan ramah disabilitas. Dari kata saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.